Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu tanggal 25 September 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market Bitcoin ya atau BTC USD. Kemudian ada Nasdaq 100 dan crude oil atau oil. Dimana kita mulai ya saat ini di BTC USD yang akan kita bahas seperti apa pergerakan di minggu depan, khususnya di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan pastinya untuk kita juga tambahin analisa di hari Senin besok ya. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Ini kita mulai di time frame weekly ya untuk market BTC USD. Sebelum saya jelaskan secara detail, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai struktur yang terbentuk ya di time frame weekly untuk market BTC USD, yaitu yang pertama Anda perhatikan dari awal terbentuknya pergerakan daripada BTC USD ya. Sempat terjadi kenaikan di area sini ya. Ini tahun 2017 ya. Ini tahun 2017. Kenapa ini saya bahas? Harga saat ini yang sedang berjalan, ini sedang berjalan saat ini ya. Ini terjadi sebelumnya di tahun 2017 ya. Terus kemudian terjadi breakout area resisten awalnya dan saat ini menjadi area support, terjadi breakout ya. Ini perhatikan breakout ini di tahun 2020. Ini kalau nggak salah waktu itu terjadi wabah virus corona ya. Ini terjadi virus corona yang menyebabkan BTC USD naik kencang sampai dengan tertingginya ya di kisaran 64.962.62. Ini tahun 2021 ya, di tahun yang sama, khususnya di bulan April. Nah, di sini kemudian terjadi penurunan dikarenakan ditemukan vaksin ya. Di COVID-19 terjadi penurunan ya, habis itu dia naik lagi, nih terjadi perang ya Rusia Ukraina, karena berhubung BTC USD berhubungan dengan dolar, pasti mengikuti daripada pergerakan BTC USD terhadap dolar. Makanya BTC strip USD kan. Nah, itu maksudnya BTC lawan dolar. Nah, dari tingkat tertingginya ya ketemu dua kali di sini double top. Kemudian dari tertingginya ini terjadi penurunan. Ini setelah pasca perang Rusia Ukraina ya, terjadi penguatan dolar yang cukup signifikan hingga sampai dengan saat ini adanya kenaikan tingkat suku bunga, akhirnya membuat indeks dolar menguat dan pengaruhnya pada BTC USD terjadi penurunan terakhir di tahun 2022 ya, kembali lagi ke area sini. Kemudian sempat retest ya, ini terjadi retest dan saat ini terjadi penurunan berlanjut yang dimana kuat menguji area support yang saat ini sedang terjadi. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Itu tadi sekilas perjalanan dari market BTC USD. Oke, langsung aja kita lihat di pergerakan minggu kemarin ya sampai dengan saat ini. Kalau kita perkecil seperti ini secara keseluruhan memang tren masih kecenderungan turun ya. Anda perhatikan ini masih kecenderungannya turun. Tapi yang akan saya bahas adalah areanya yang di sini yang akan saya bahas. Tapi ini saya akan tarik dulu menggunakan garis trend line. Karena dari titik tertingginya terakhir di sini ya, ini titik pertama ketemu titik kedua, ini bisa kita tarik seperti ini ya, untuk kita minimal ada gambaran area trendline di sekitar sini ya, seperti ini yang pertama. Kemudian di tren penurunan pada BTC USD ini ya, kalau kita perhatikan setelah ini ada support terkuat ya, pembentukan terakhir di sini yaitu tanggal 13 Juni, perhatikan ya, di 13 Juni 2022 ya, tahun ini bulan Juni, membentuk sebuah area support terbaru yang terdekat ya dari harga saat ini, yaitu di 17.585.31. Dari area sini dia koreksi ke atas dan saat ini terjadi penurunan berlanjut. Menariknya kalau kita perhatikan, apakah ini akan terjadi yang namanya double bottom
ya. Kalau saya cara mengidentifikasinya seperti ini. Selama daripada pergerakan terendahnya support ini belum terjadi breakout ya, atau terakhir candle yang kita lihat di sini adalah masih membentuk yang namanya bearish engulfing, maka besar kemungkinan harga ini akan menjadi acuan atau titik uji terkuatnya, yaitu di 17.585.31 area ini. Karena ada 2 kali bearish engulfing, perhatikan 1 ya, kemudian ini yang kedua, dan posisi BTC USD ini saya menggunakan yang dimana market buka hari Minggu dan hari Sabtu ya, Sabtu dan Minggu tetap buka ya. Jadi teman-teman jangan kaget, ini bukan market yang Senin sampai Jumat, tapi semuanya sama, sebenarnya sama ya. Cuman ini saya melihat kan BTC USD hari Sabtu Minggu ada yang buka gitu, ada broker yang melanjutkan daripada pergerakan BTC USD hari Sabtu Minggu tetap buka. Dan kalau kita lihat ada bearish engulfing, terjadi kekuatan penurunan yang cukup signifikan ya kalau kita perhatikan. Dimana saat ini di weekly-nya jatuhnya ya, ukurannya adalah dari hari Senin sampai hari Minggu ya. Jadi ada tambahan 2 hari, bukan Senin sampai Jumat, tapi hari Senin sampai dengan hari Minggu. Minggu ini baru close terakhir ya, hari ini nanti pergantian candle ya akan terjadi ya di tanggal berikutnya adalah tanggal ini nanti tanggal start tanggal 26 September ya. Ini akan berganti candle baru. Ya di sini menjadi weekly terbaru. Kalau menurut saya minggu depan yang pertama akan memiliki titik uji di mana ada low weekly yang saat ini sedang berlanjut ya, bergerak, yaitu low weekly di 18.152.13 dan menguji kuat area support tanggal 13 Juni 2022 ya, yaitu di 17.585.31. Nah, ini yang poin yang bisa kita dapatkan. Yang pastinya minggu depan menurut saya dari pergerakan BTC USD kecenderungannya masih kuat turun. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily. Ya, di time frame daily, oke, perhatikan dari pergerakan pembentukan terakhir ada bearish engulfing di sini ya. Dan terjadi beruntun ya, penurunan, tapi setelah pembentukan low weekly di 18.152.13 terjadi perlawanan buyer ya. Di sini ada bullish engulfing ya, tepat berada di area-area support di sini ya. Kalau kita berkecil seperti ini, nah ini kan ada area-area banyak terjadi area-area penolakan ya di wilayah ini. Dan di sini ada bullish engulfing, mengidentifikasi bahwasanya bisa juga ini masih terjadi koreksi dulu ya untuk hari Senin ataupun hari Minggu berikutnya ya, atau 1 minggu ke depan. Selama yang menjadikan open daily bullish yang candle impulsif bullish, makanya saya tandain di sini, yaitu di 18.463.28 terjadi penguatan impulsif bullish yang ini memakan daripada candle warna merah. Ini yang menjadi acuan di minggu ini. Catatannya ya, teman-teman bisa catat, jika mana dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, kalau harga sudah breakout terutama di time frame daily ya, sudah breakout di bawah open daily bulls di 18.463.28 close di bawah ini, saya pastikan harga akan menguji kuat area low weekly dan area support tanggal 13 Juni 2022 yaitu di 17.585.31. Catatannya di sana. Tapi selama open daily bulls ini belum berhasil di breakout dan close di bawahnya harga open daily bulls ini, maka kecenderungannya masih koreksi ya. Masih koreksi ke atas ya, minimal dia akan menguji high weekly di minggu ini ya, minggu kemarin ya. Ini di 19.910.47, ini bertepatan di tanggal 21 September. Ini menjadi tertingginya di minggu kemarin. Oke, ini yang menjadi catatan. Tapi kita bisa ukur karena di sini ada bullish engulfing. Saya akan ukur menggunakan Fibonacci retracement ya dari titik tertingginya di sini. Ini acuan titik A. Saya tarik ke titik B ya di sini, titik B. Oke, sebentar saya pasin dulu. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini yang menjadi acuan
kalau nanti kita lihat minimal ini ternyata area 38,2% ini tepat di area high weekly. Artinya ini menjadi sebuah momentum yang cukup kuat ya. Jadi kalau kita perhatikan dengan posisi saat ini memang bergerak di area 50% dari pembentukan bullish engulfing. Adapun bergerak sampai ke sana pun membutuhkan beberapa hari ke depan ya. Tapi selama volume pergerakan daripada BTC USD ini besar dan membuat indeks dolar melemah, maka dia bisa terjadi penguatan. Tapi kalau satu minggu ini indeks dolar menguat, ya otomatis BTC USD pasti akan terjadi penurunan. Pokoknya acuannya adalah ini ya, open daily bulls, hati-hati dengan posisi ini. Tapi secara keseluruhan saya tetap akan mencari titik entry sell ya untuk transaksi di BTC USD. Oke, untuk hari Senin seperti apa? Ya kita lihat dulu di time frame 4 jamnya ya. Kita prediksi dulu di time frame 4 jam. Secara keseluruhan masih membentuk sebuah area base. Belum ada perubahan yang cukup signifikan ya. Masih bergerak terbatas, naik turunnya sangat kecil volatilitasnya. Kalau kita batasin area-areanya adalah area ini menjadi area support terdekat. Ini acuannya di sini, ini di hari kemarin ya, minimal di sini menjadi area support. Kemudian area resistennya masih terbatas di posisi hari kemarin yang membentuk resisten terbarunya ya. Sebelum mendekati harga area sekarang ya, adalah area ini. Ini saya tandain dulu. Ya, ini menjadi area resisten terdekatnya daripada harga running saat ini. Ya, di sini yang selebihnya adalah open weekly bulls di sini, tapi nggak perlu saya tandain ya karena sudah ada perwakilan di sini. Kemudian support, setelah support yang terdekat dari harga running, ini adalah support di sini. Perhatikan. Nah, ini menjadi area support berikutnya. Oke. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam untuk kita buatkan sebuah skenarionya ya untuk hari Senin besok untuk BTC USD. Perhatikan. Nah, dari posisi yang akan kita bahas adalah wilayah ini ya, kurang lebihnya di sini ya, yaitu di kisaran area support 18534.82. Ini yang mendekati area open bulls ya, open daily bulls, dan resisten tertingginya ya di area sini kurang lebihnya ada di open weekly bears ya, yaitu di 19421.18. Kalau kita perhatikan sebentar, ada resisten ya di sini tertingginya. Bentar, saya masukkan juga. Ini juga bisa buat acuan kita untuk minggu depan ya. Minggu depan. Jadi di atasnya ini ada area resistennya di sini. Nih, perhatikan. Nah, yaitu ini ada area resisten di kisaran 19517.69 ya, areanya di situ. Terus kemudian skenarionya gimana? Posisi saat ini masih membentuk sebuah area base. Sampai hari ini pun masih bergerak di kisaran ya. Di sini adalah area sell, di sini area buy. Kalau kita perbesar, nah seperti ini. Jadi selama pergerakannya ini masih bergerak di kisaran ini ya, saya pastikan harga masih bergerak area terbatas, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Ini menjadi area resisten terdekat ya, nanti saya tandain. Kemudian area support terdekat yang terbentuk di hari ini, yaitu di hari Minggu ya, running di sini. Oke. Ini menjadi wilayah support terdekat yang terbentuk di hari ini. Oke. Maka di sini menjadi wilayah pantau kita. Pertama di sini menjadi wilayah pantau kita, areanya di sini. Ya, perhatikan, ini menjadi area pantau yang teratas. Kemudian area pantau berikutnya adalah wilayah ini. Ini menjadi wilayah pantau berikutnya adalah di sini. Perhatikan. Nah, di sini ya. Ini menjadi wilayah pantau berikutnya. Maka kalau kita perhatikan di sini dengan posisi saat ini yang sedang berjalan, posisinya menguat ya. Secara pergerakan dia gagal breakout di bawah 18818.41, terjadi penguatan berlanjut setelah ada long legs doji ya, atau bullish pin bar ya, dan konfirmasi candle warna hijau impulsif bullish, maka candle merah dimakan oleh candle hijau. Akhirnya terjadi penguatan dan saat ini mendekati wilayah resisten. Maka saya perkirakan sederhananya seperti ini ya. Perhatikan untuk hari Senin ya, besok ya.
Skenarionya adalah yang pertama, selama daripada pergerakan BTC USD ini tidak breakout di atas resisten ya, yang 19214.86, maka harga masih bergerak terbatas atau membentuk sebuah area sideways atau membentuk sebuah area konsolidasi seperti ini. Perhatikan. Nah, akan bergerak seperti ini ya. Nih. Di hari Senin ya. Tapi karena di sini membentuk sebuah area sideways ya. Jadi Anda bisa sell di wilayah resisten jika ada pembentukan pattern ya, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar ataupun doji dan konfirmasi candle warna merah. Begitu juga di baliknya di sini ada area support. Jika mana di area sini ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya, maka bisa buy, pasang stop loss di bawahnya. Tapi catatannya kalau di sini impulsif bullish, perhatikan impulsif bullish ya, berarti artinya ada candle hijau panjang besar close di atas wilayah resisten 19214.214.86 ya. Saya pastikan dia akan bergerak lebih tinggi, minimal menguji area sini ya, menguji area sini resisten terdekat atau mendekati open weekly bulls, bisa retest kemudian akan menguji wilayah resisten terdekatnya. Sampai sini dulu, oke? Di 19.517.90 area resisten yang akan diuji ya, seperti itu. Oke, ini yang kedua ya skenarionya. Skenario yang ketiga, perhatikan jika mana dari pergerakan BTC USD ini ya, breakoutnya adalah impulsif bearish di bawah setelah dia turun di sini ya. Kita buat acuan juga. Close di bawah wilayah support 18818.41, saya perkirakan close di sini ya, impulsif bearish di time frame 1 jam, maka harga akan bergerak menuju ke area sini, yaitu support terendahnya di 18536.25. Itu adalah target berikutnya sampai area sana. Jadi ini market BTC USD ya yang saya sampaikan. Terus kemudian kita berlanjut di market Nasdaq 100 ya. Perhatikan di market Nasdaq 100 di sini saya mulai dulu di time frame weekly ya teman-teman. Perhatikan di time frame weekly, di mana dari pergerakan weekly sendiri ya, secara kalau kita turunkan perkecil seperti ini ya, untuk Nasdaq 100 masih dalam potensi bergerak penurunan ya, atau bergerak turun. Kalau kita perhatikan di swing dari pergerakan ini ya, membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, dan saat ini berjalan menuju area lower low terbaru. Nah, ini yang teman-teman wajib pantau dan wajib perhatikan ya. Karena dari posisi saat ini akan menguji kuat wilayah support terdekatnya ya. Ini kalau kita lihat wave-nya 1 2 3 4, ini wave keempat menuju wave kelima. Wave kelima daripada Nasdaq 100 akan menguji kuat wilayah support yang terbentuk di sini tanggal 13 Juni 2022 ya. Nih, ada pembentukan wilayah ini tanggal 13 Juni 2022 yang akan diuji sebentar, saya tandain dulu ya. Ini ada terendahnya di sini. Oke, di sini ya. Nah, ini menjadi area support terdekatnya. Perhatikan. Nah, posisi ini yang akan menjadi uji di minggu ini ya. Karena setelah pembentukan bearish engulfing terjadi nih di 3 minggu yang lalu, candle hijau dimakan oleh candle merah, artinya kekuatan seller masih mendominasi, dan posisinya di minggu kemarin juga impulsif bearish yang cukup kuat. Maka besar kemungkinan untuk minggu depan ya, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, Nasdaq 100 masih kecenderungannya kuat turun dan memiliki target selanjutnya sampai area berapa. Kita bisa gunakan Fibonacci expansion dari swing terakhirnya di sini ya. Ini titik A, saya tarik ke titik B di sini, perhatikan. Nah, saya tarik lagi ke titik C di sini, swing terakhir. Nah, ini menjadi acuan. Minggu ini akan menguji kuat wilayah 78,6%, yaitu di 10.408.48. Ini yang menjadi wilayah target kita di minggu ini. Nah, ini saya tandain ya, ini wilayah target. Ya, semoga aja sesuai.
dengan apa yang kita sampaikan. Ini menjadi wilayah target kita. Terus seperti apa selanjutnya, saya akan turunkan dulu di time frame daily dari pergerakan Nasdaq 100 ya di sini. Sebentar. Nah, di area yang saat ini kita lihat ya dari pergerakan Nasdaq 100 memang berpotensi apakah nanti di wilayah ini ada terjadi pembalikan dulu ya, minimal koreksi di wilayah ini bisa juga terjadi secara daily ya. Tapi di hari Jumat kemarin candle pun masih ditutup di candle impulsif bearish ya, tapi masih memiliki ekor tidak terlalu panjang juga sebenarnya ya. Body merahnya lebih besar dibandingkan ekornya. Artinya dorongannya masih kuat untuk turun ke bawah, tapi nanti kita coba cari tahu informasi di time frame 4 jamnya seperti apa. Kita lihat dulu secara keseluruhan tren masih kuat turun. Nah, nih menjadi sebuah catatan kita. Di time frame 4 jam ada pembentukan namanya bullish pin bar. Nah, ini. Ya, ini ada bullish pin bar, maka ada koreksi yang akan terjadi di hari Senin. Ini ada bullish pin bar nih, ya. Ini ada bullish pin bar, ini ada resisten yang di breakout ya, perhatikan. Nah, ini ada resisten yang terdekat di sini. Ini resisten yang ini nih, yang kecil di sini nih. Nah, ini. Ya, ini ada terjadi break of structure wilayah resistennya, bullish pin bar, artinya akan terjadi minimal koreksi ya di wilayah ini menurut saya. Ya, di wilayah ini akan terjadi koreksi, perhatikan. Besar juga dorongannya. Tapi nanti kita lihat dulu ya, koreksinya sampai berapa. Kita coba turunkan time frame 1 jam untuk kita lihat. Nah, di time frame 1 jam ada pembentukan bullish engulfing. Artinya akan terjadi koreksi ya. Tapi tetap meskipun ada koreksi, saya untuk Nasdaq 100 saya cari area sell ya. Tuh, saya cari area sell. Pertama saya coba tarik dulu ya 50%-nya berapa di swing terakhir di sini time frame 1 jam. Sebentar, saya cari tahu dulu. 50% Fibonacci retracement-nya di kisaran berapa ini? Oh, pas ternyata di area resisten nih. Perhatikan. Ini ya. Ini dan mendekati 61,8%. Nah, itulah wilayah kita untuk kita cari tahu sell ya di area sini. Perhatikan, ini saya tandain aja. Ini area 61,8% ya yang saya tandain. Untuk 50%-nya sudah di area resisten, jadi nggak perlu saya rubah. Yang ini aja saya masukkan. Oke, saya kunci, saya hapus. Nah, berarti kesimpulannya cukup sederhana ya. Untuk hari Senin besok besar kemungkinan Nasdaq 100 terjadi koreksi dulu ya sebelum melanjutkan penurunannya. Jadi tahapannya adalah seperti ini. Ini skenarionya akan saya buat menuju ke area sini ya. Maka wilayah ini menjadi wilayah pantau ya. Pantau wilayah ini kalau nanti ada pembentukan bearish engulfing seperti ini ya. Bearish engulfing ya atau bearish pin bar ya. Sell di sini, pasang stop loss di atas, target minimal breakout low weekly sampai dengan area support yang terbentuk di tanggal 13 Juni. Nah, di sini. Ini gambaran daripada Nasdaq 100, tapi di sini saya kasih penanda ya. Di sini saya tandain pantau wilayah ini untuk kita biar lebih jelas menjadi wilayah pantaunya adalah di sini. Nah, udah jelas ya. Jadi wilayah pantau ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern sell di wilayah ini. Kalau belum terbentuk, ya, katakanlah dia bullish engulfing, ada impulsi bullish close di atas area 11508.19 ya. Close di atas ini ya jangan di sell. Pantaunya di atas ini nih. Nah, jadi gambarannya sebenarnya ada dua juga untuk antisipasi ya, ini sifatnya ya. Kalau terjadi impulsi bullish, jadi teman-teman nggak usah bingung, targetnya akan ke sini. Yaitu di resisten berikutnya 11702.25. Ini menjadi wilayah pantau kita berikutnya. Jadi skenarionya saya tambahin lagi ya. Ini catatannya jika terjadi impulsif bullish close di atas wilayah Fibonacci retracement 61,8% dari swing terakhir ini ya, yaitu di 11508.19, maka dia akan bergerak ke sini. Pantau lagi wilayah ini sampai ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Baik itu bearish pin bar, bearish engulfing ya ataupun doji dan konfirmasi candle warna merah, baru Anda boleh sell.
target akan terjadi penurunan berlanjut sampai wilayah support. Nah, tinggal Anda tentukan aja taking profitnya di area berapa. Oke, yang pasti bisa menggunakan area support-support terdekat yang nantinya yang sudah di breakout itu bisa menjadikan target TP kita. Ini untuk Nasdaq 100. Kita berlanjut di market crude oil ya. Ini untuk oilnya. Nah, di oil sendiri secara keseluruhan dari pergerakan oil ya, kalau kita lihat memang terjadi penurunan atau sifatnya sih masih koreksi ya menurut saya, karena koreksinya ini kenapa? Karena secara swing terakhirnya kalau kita perhatikan ya, ini masih belum membentuk sebuah lower high berikutnya ya, masih membentuk, atau ini kalau ini memang terjadi ini lower low terakhir, ini lower high sebelum ini juga bisa ya, perhatikan, dan ini mencari level lower low baru dia koreksi lagi. Tapi secara breakout EMA 50 dan di sini tepat ada pembentukan bearish engulfing, perhatikan untuk crude oil ini ya. Ini soalnya pergerakannya itu untuk oil sendiri itu naik turunnya sangat cepat sekali. Jadi kalau Anda salah posisi dan tidak menggunakan stop loss, dana Anda akan cepat habis untuk di oil. Meskipun ketika tepat pengambilan posisinya, apa yang kalian dapatkan bisa sangat besar sekali untuk di oil. Resikonya sangat besar, sangat fluktuasi ya. Jadi tetap hati-hati, gunakan stop loss ketika transaksi di crude oil atau oil sendiri. Dan posisi terakhir catatannya ada di sini ya. Nih, tepat berada di EMA 50, ada pembentukan bearish engulfing, dan terbukti dari bearish engulfing ini terjadi penurunan berlanjut sampai terbentuknya impulsif bearish dan membentuk harga di mana minggu kemarin terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, di mana ada open weekly bears yaitu di 85.27 dolar per barrels dan 86.65 dolar per barrels untuk high weekly minggu kemarin, dan low-nya berkisaran 78.03 dolar per barrel yang akan menjadi uji daripada pergerakan crude oil sendiri di minggu depan, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan di sini ada area support ya, saya perlu tandain juga. Ini ada area support di sini. Nih perhatikan nih, titik terakhir di sini ada area support, saya tandain. Ini adalah wilayah support terdekat daripada harga running. Kemudian ini juga ada area support. Apakah bisa sampai area sini? Nah, apakah bisa sampai area sini? Nanti kita lihat ya pergerakannya. Tapi kalau untuk area ini dengan kapasitas pergerakan oil ya, dengan range pergerakannya untuk 1 minggu kayaknya nggak sampai ke sana juga. Mungkin 2 minggu lagi baru bisa kalau memang tekanan sellernya cukup besar. Minimal nanti kita lihat di time frame daily ya, target-targetnya sampai berapa. Oke, kita sekarang turunkan di time frame daily. Untuk oil saat ini saya masih melihatnya adalah tren turun nih. Nah, ini cukup menarik karena di sini sudah terjadi break of structure ya, BOS di sini. Resisten yang awalnya support dan saat ini menjadi resisten, atau kita sebutnya support become resistant, breakout impulsive bearish, maka besar kemungkinan pasti ada retest ke area resisten ini, baru ini nanti bisa menjadi acuan kita. Tapi setelah drop ini ya, minimal kan memang menguji wilayah terendahnya 76.98 sampai 78.03 ya dolar per barrel akan uji di wilayah ini. Minimal kita bisa cari tahu kalau turun sampai ini sampai berapa. Kita gunakan Fibonacci expansion ya. Nih, perhatikan dari titik tertingginya di sini, titik A ya di sini, kita tarik ke titik B di sini dan ke titik C. Nah, kita ketemu. Nah, ternyata yang menjadikan 78,6% tepat berada di area support terendahnya ya, yaitu di 78.03. Ini menjadi support yang kita gambarkan tadi. Ini kita hapus aja, nggak apa-apa, karena sudah mewakili ini ya, biar nggak terlalu banyak garis ya. Ini area 78,6% yang menjadi titik uji kita di minggu ini sampai dengan targetnya di sini ya, minggu ini 73,63 dolar barrel. Ini targetnya, di target pertama, target kedua. Oke, saya kasih tandanya dulu targetnya. Perhatikan, ini target pertama,
Ya, ini target pertamanya kalau turun sampai sini. Kemudian target kedua adalah wilayah ini. Di 1% daripada Fibonacci expansion, yaitu di $73,63 per barrel. Ini menjadi target kita. Nah, kita sudah mendapatkan target dan kita akan mencari titik koreksinya sampai berapa. Kita turunkan di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam, setelah ada impulsif bearish ya yang berkali-kali, akhirnya ada penolakan pada buyer, ada candle warna hijau, perhatikan. Ya, artinya inilah menjadi wilayah pantau kita. Area resisten ini bisa terjadi retest di wilayah ini ya, retest dan akan terjadi lanjutan penurunan. Ini kita akan tandain dulu. Ini kan kita tandain dulu, ini menjadi wilayah pantau kita. Karena terjadi breakout structure, biasanya kalau sudah breakout akan terjadi koreksi ya atau retest di wilayah tersebut, yaitu di kisaran $81.17 per barrel, baru dia terjadi penurunan berlanjut. Oke, sekarang kita turunkan time frame 1 jamnya, kita buatkan skenario nya. Udah jelas posisinya di sini setelah pattern ini terbentuk ya, di area sini yang akan kita pantau. Di area sini juga ada potensi, sebentar, area resisten terdekat ya. Ini juga ada nih. Ini juga bisa jadikan gambaran ini. Oke, ini resisten juga. Saya blok aja ya jadi satu. Oke, ini saya jadikan satu aja seperti ini ya. Ini menjadi wilayah pantau kita ya untuk di hari Senin besok. Kalau terjadi pattern terbentuk di wilayah ini, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, baru Anda boleh sell. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi acuannya atau skenarionya langsung aja saya buatkan. Ini sangat menarik ya untuk crude oil ini. Ini besar kemungkinan akan ada terjadi dorongan ke sini ya. Ini retest ya, ini sifatnya retest. Karena menurut saya masih kuat turun dan di bawah MA50 juga. Retest ke sini, pantau kalau ada pattern terbentuk, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, ataupun doji dan konfirmasi candle warna merah, artinya akan ada dorongan penurunan berlanjut di wilayah ini. Maka Anda boleh sell, pasang stop loss di atas dengan target minimal ke wilayah sini dulu. Kalau ini nanti terjadi breakout ya, breakout impulsif bearish, maka dia bisa ke sini. Nah, ini gambaran untuk crude oil ya, untuk hari Senin besok. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk 3 market yang akan kita bahas malam ini. Semoga analisa ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex dengan cara tonton videonya dari awal sampai habis supaya Anda tidak gagal paham ya, supaya apa yang kita sampaikan Anda betul-betul mengerti dan paham apa yang kita sampaikan. Yang kedua, bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Happy weekend, selamat malam, sampai ketemu besok, fight, dan semoga kita bisa mendapatkan keuntungan secara konsisten. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.